I'tadilu, luruskan safnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام السلام تبارك يا الجلال لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله اللهم لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kita hari ini alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk memasuki hari ke-29. Kalau nanti sore menjelang maghrib, sebagian para ahli ru'yah atau astronom menyaksikan bulan terakhir Ramadan atau memasuki bulan baru Syawal, maka ini puasa terakhir kita tahun ini. Tapi kalau tidak terlihat bulan, maka insya Allah menurut Rasulullah SAW kita diizinkan untuk mencukupkan 30 hari berpuasa. Saya ingin berbagi mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan puasa, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Kita ini umat Islam menganut apa yang disebut dengan penanggalan Hijriyah atau penanggalan Qamariyah yang berpatokan kepada perputaran bulan. Dan karena berpatokan pada perputaran bulan, maka berbeda dengan sistem kalender Syamsiyah atau sistem kalender matahari yang dianut oleh tahun Masehi. Demikian pula yang dianut oleh tahun Cina yang kita kenal Imlek ya, tahun baru Cina. Itu juga kalau di dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai lunar years. Jadi tahun matahari. Sistem kalender itu tidak hanya ada dua, Syamsiyah, Qamariyah atau Masehi dan Hijriyah. Tapi masing-masing bangsa di masa lalu itu punya sistem kalendernya sendiri. Sebelum Islam datang di Persia yang sekarang ini menjadi daratan yang dikuasai oleh Iran dan Irak, itu mereka juga punya kalender Persia. Di Jepang mereka juga punya sistem kalendernya sendiri. Di Cina kita tahu. Di Jawa saja yang dulu mengikuti tahun Saka itu juga punya sistem kalendernya sendiri. Kalau kita lihat teks proklamasi yang asli, itu atas nama bangsa Indonesia, tanggalnya itu bukan 1945, tapi 05. 05 itu tahun Jepang waktu itu. Jadi sistem kalender ini memang bermacam-macam. Bahkan sebelum hijrah, dan kemudian kita tahu yang menetapkan bahwa kita punya sistem kalender hijrah itu di masa Umar bin Khattab. Bahkan Nabi sendiri pada waktu itu ketika beliau masih ada, beliau menggunakan sistem kalender yang sudah ada waktu itu, yaitu sistem kalender Masehi. Rasulullah SAW lahir di tahun 571 bulan April ya. Tapi kemudian dengan perhitungan kalender Hijriah dikonversi menjadi 12 Rabiul Awal. Jadi dihitung mundur sebenarnya. Tapi ketika Nabi lahir belum dikenal tahun Hijriah. Yaitu penyesuaian-penyesuaian yang perlu kita pahami supaya kita punya ruang untuk memahami itu secara lebih luas. Nah, kemudian kita masuk ke sore ini atau sore besok. Ru'yahnya insya Allah nanti sore. Karena kalau nanti sore tidak terlihat, maka besok nggak perlu ru'yah lagi, sudah pasti 30 hari. Lah bagaimana kita melihat sistem ru'yah ini? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan
Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi ini petunjuk awal bagaimana cara kita menetapkan kapan dimulainya puasa dan kapan diakhirinya puasa. Rasulullah mengatakan, berpuasalah Anda semua karena melihat bulan. Dan berbukalah Anda semua atau mengakhiri puasa karena juga melihat bulan. Kemudian mengapa satu dalil, kemudian di Indonesia saja itu terjadi perbedaan metode. Sebagian memaknai hadis ini melihat itu adalah dengan mata telanjang. Jadi kalau kita melihat dengan mata telanjang, bulan nggak kelihatan, berarti ya sudah 30 hari. Ada lagi yang memaknai ru'yah atau melihat itu dengan ilmu pengetahuan. Kalau perhitungan astronomi itu bulan bisa dilihat dalam arti ada bulan atau bulan berganti, itu maka tanpa perlu dilihat dengan mata telanjang itu sudah masuk pada bulan berikutnya. Ini yang dianut oleh para ahli hisab. Hisab itu artinya perhitungan. Jadi matematis penghitungannya. Yang kalau kita kenal di Indonesia sering dianut oleh ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah itu sudah bisa menetapkan dari awal tahun kapan Ramadan itu tiba dan kapan Ramadan itu berakhir, karena perhitungannya matematis gitu. Sebagian lagi memaknai ru'yah itu sebagai melihat, sebagaimana adanya yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ada hadis berikutnya yang menyebutkan bahwa kalau pandanganmu terhalang oleh awan atau oleh apa, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Dalil itu yang kemudian digunakan untuk kalau begitu tetap harus dilihat. Tidak bisa hanya dengan menghitung. Tapi perbedaan itu terjadi sampai sekarang dan sebenarnya tidak ada masalah karena semuanya tetap berupaya berikhtiar semaksimal mungkin mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian semakin kesini ada pendekatan ilmiah pengetahuan yang sudah lebih pasti, tetapi tetap orang sebagian berpegang pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sumu ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi. Apa itu yang lebih pasti? Jadi berdasarkan ilmu astronomi, kalau bulan baru itu kedudukannya, jadi kalau kita menggunakan ini dalam disiplin ilmu keislaman disebut ilmu falak ya. Kalau dalam ilmu modern disebut astronomi. Kalau di Indonesia hanya ada satu, kalau tidak salah hanya di ITB saja yang belajar tentang astronomi itu. Jadi dengan menggunakan perhitungan astronomi, bulan itu akan terlihat. Jadi pakai sistem sudut ya. Kalau munculnya bulan baru itu 2 derajat atau lebih, itu biasanya berdasarkan pengalaman para ilmuwan dan para ahli falak, itu bulan bisa dilihat. Sehingga kalau di atas 2 derajat, itu dalam usul fikih sering disebut sebagai imkanur ru'yah, atau dimungkinkan untuk bisa dilihat. Tapi kalau kurang dari 2 derajat, itu namanya ghairu imkanur ru'yah, jadi tidak akan bisa dilihat. Tapi imkanur ru'yah atau ghairu imkanur ru'yah itu tidak selalu diikuti oleh para ulama yang menganut ahli hisab. Karena para ahli hisab mengatakan, jadi yang penting itu bukan mungkin dilihat atau tidak mungkin dilihat, tapi apa yang disebut dengan wujudul hilal. Yang penting ada itu bulan baru, maka itu bisa kita mulai mengakhiri puasa atau mulai bulan Ramadan baru ya. Jadi walaupun kurang dari 2 derajat, sebagian akan mengatakan seperti misalnya di Muhammadiyah sudah ditetapkan jauh-jauh hari, walaupun itu di bawah 2 derajat kadang-kadang ditetapkan sebagai bulan baru. Karena berpedoman pada wujudul hilal namanya. Jadi keberadaan bulan baru. Bukan kemungkinan bulan itu bisa diru'yah. Oleh karena itu di masa lalu itu sering terjadi perbedaan dan itu tidak ada masalah karena masing-masing memang memiliki dasar yang kuat untuk berpegang pada 1 atau 2 pendapat. Dan semuanya ilmiah. Yang wujudul hilal menganggap
walaupun di bawah 2 derajat, ghairu imkanur ru'yah atau tidak bisa dilihat, toh itu tetap bulan baru namanya. Artinya sehingga berpedoman bahwa tetap kita harus mengakhiri puasa dengan hukum turunan-turunannya. Apa itu turunan-turunannya? Kalau sudah ditetapkan sebagai akhir puasa, maka besoknya itu menjadi haram untuk berpuasa, kan kira-kira gitu. Tapi bagi yang berpegang pada imkanur ru'yah, yang berpegang pada kemungkinan bulan bisa dilihat atau tidak, atau bahkan yang secara tekstual menyebut bahwa bulan harus bisa dilihat, maka tetap menunggu. Kalau nggak bisa dilihat, ya besok puasa lagi gitu. Dan dengan demikian maka besok masih boleh puasa, justru wajib puasa. Memang perbedaan ini kadang-kadang tajam karena antara halal dan haram. Kalau sudah ditetapkan hari ini terakhir puasa, besok kita jadi haram untuk berpuasa. Oleh karena itu, bagi kita umat ini, kita sendiri harus paham itu supaya konsisten. Kalau kita mengikuti yang katakanlah misalnya ya, mengikuti yang wujudul hilal atau perhitungan hisab, dan berdasarkan perhitungan hisab itu adalah ini akhir Ramadan, maka kita besok nggak boleh berpuasa. Sebaliknya, kalau kita mengikuti yang ahlul ru'yah yang harus bisa dilihat dan ternyata tidak bisa dilihat, dan besok Ramadan, besok kita wajib berpuasa. Kita sendiri yang harus konsisten gitu. Berbeda tidak ada masalah. Jangan berbalik. Jadi hari ini kita mengakhiri Ramadan, tapi besok kita enggak, tapi besok kita masih puasa, atau sebaliknya. Atau misalnya kita puasanya berakhir cepat, tapi misalnya saya sholat idnya nanti 2 hari lagi deh, ikut yang puasa 30. Nggak bisa begitu. Karena begitu kita mengikuti satu pendapat dengan segala argumentasinya, secara konsisten hukum turunannya itu juga mengikat kita gitu. Yang penting itu saja. Jadi ada beberapa pengalaman di banyak tempat juga, di pesantren di itu dalam satu pesantren bisa berbeda. Saya sebutkan saja misalnya di tempatnya Kiai Mustafa Bisri pada waktu kakaknya masih ada, Kiai Khalil Bisri. Antara Kiai Khalil Bisri dengan Kiai Mustafa Bisri berbeda. Yang di satu tempat, satu pesantren. Yang satu karena ikut pemerintah, karena pada waktu itu Kiai Khalil Bisri menjadi wakil ketua MPR, maka bagi dia wajib hukumnya untuk ikut pemerintah. Tapi karena waktu itu Kiai Mustafa Bisri mengikuti bahwa ru'yah yang disaksikan oleh 2 orang saksi meyakini bahwa sudah masuk bulan baru, Kiai Mustafa Bisri mengakhiri puasa dan nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu gambaran ini. Tapi setidaknya bagi kita jadi paham. Mungkin kita bisa cek nanti di Google, hisab perhitungannya itu di bawah 2 derajat atau di atas 2 derajat. Nah, dari situ nanti kita bisa ambil keputusan. Kalau di atas 2 derajat, kita menunggu saja. Perkiraannya nanti sidang isbat nanti malam, insya Allah akan menyatakan bahwa ada bulan baru sehingga kita mengakhiri puasa. Yang menjadi persoalan adalah kalau di bawah 2 derajat. Bagi orang-orang yang mengikuti, para ulama yang mengikuti ahli ru'yah, biasanya di bawah 2 derajat itu nggak bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat, maka kita genapkan besok 30. Dan biasanya juga bagi teman-teman di Muhammadiyah, walaupun di bawah 2 derajat, tapi karena bulan baru, maka kita mengakhiri puasa. Jadi apapun yang nanti sore terjadi, kalau di atas 2 derajat gak ada masalah. Biasanya dua-duanya bisa oke gitu ya. Kira-kira itu untuk menambah pengetahuan kita sama-sama, supaya bukan untuk berdebat, tapi untuk memantapkan ketika kita menerima informasi dari manapun itu, dari pemerintah, dari Google, dari mana-mana. Oh, kita paham peta persoalannya, kita paham, sehingga masing-masing argumentasi tergantung kita bagaimana memilih untuk mana yang paling sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Mudah-mudahan sharing ini menambah wawasan kita, dan juga bisa ke anak-anak kita yang sudah remaja, yang sudah bisa kita ajak ngobrol soal itu.
Jadi siapa tahu mereka ditanya oleh teman-temannya atau berdebat dengan teman-temannya, paling tidak bisa memaparkan itu. Soal pilihan itu soal berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat, dan apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.